United Morpheus, mereka sekarang harus udah mulai aware sih, apalagi terhadap hero-heronya dari Garciera. Ya. Ini jangan sampai Fanny-nya, ada lagi Link-nya. Kalau memang mereka gak bisa antisipasi, udah mending ditutup aja deh. Iya, dan jujur chip yang digunakan juga oleh Exit Block juga bagus ya tadi ya. Kita lihat gimana juga inisiasi berulang kali kembali terjadi dan kayaknya dua hero respect band udah mulai bisa dibawakan oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus. Dimana Fanny salah satunya dan juga yang kedua ada Chip sih. Power yang memang tadi ditunjukkan oleh Apin berhasil membuat sang pemuncak klasemen tertahan sebentar. Karena ya setelah game ini mau nggak mau mereka akan kembali ke pemuncak klasemen lagi. Dan yap, ada Chow untuk kesekian kalinya yang di-ban, membuka potensial pick ke arah Jushin juga nih sebagai pick pertama dari Exit Block. Ya, Chow yang terakhir tadi buat Nathan ya. Iya. Sekarang 2 game benar-benar dihilangkan terus-menerus sih, karena se-impact besar itu ya. Tapi melihat juga dari Dewa United Morpheus, mereka juga sekarang udah mulai aware sih dengan adanya chip yang tadi di tangan dari tim Exit Block yang bisa membuat Exit Block bisa memenangkan pertandingannya. Mereka nggak ingin berhadapan dengan adanya chip lagi, mereka langsung tutup pula. Tapi tinggal jawaban sekarang dari Exit Block-nya. Sekarang udah mulai mengarah ke Lord Maybe atau enggak sih? Karena sosok god laner dari Dewa United Morpheus ini bisa aku bilang cukup lumayan strong loh, walaupun memang tadi keadaannya Dewa United Morpheus cukup lumayan under. Iya, tapi ya karena hero power nggak sih tadi ini Cloud itu ya memang kalau kalian nggak apal, nggak tahu mekaniknya ngebuat Cloud itu bisa dalam peak performance dari seorang marksman ya itu juga bakal susah. Tapi memang ya untuk Cloud dari Maybe ya ini juga bisa loh nanti digunakan kalau sampai iya Cloud daripada harus terlepaskan lagi ke arah teman-teman dari Exit Block, mendingan mereka ban aja atau diambil aja nanti untuk Maybe. Dan Matilda, banning kedua lagi-lagi template banning dari teman-teman Exit Block, tapi Popheus kali ini yang masuk ke daftar banning dari Dewa United. Wah, ini Exit Block serius ingin melepaskan Link dari Roberto Carlos karena nih cukup lumayan membahayakan sekali loh kalau misalkan Linknya diambil juga. Tapi kayaknya Exit Block mereka pasti akan mempertimbangkan pastinya dari segi hero yang harus mereka tutup terlebih dahulu apa. Mereka akan menghilangkan atau mematikan potensial untuk di area gold lane-nya kah atau ke arah dari segi junglernya atau bahkan sekarang Gatot Kaca yang akan menjadi option untuk di area segi XP lane yang akan mempersulit juga untuk Exit Block. Ya, apakah Gatot Kaca akan muncul ke fase banning kedua dari teman-teman Exit Block dan juga Dewa United Morpheus? Tapi ternyata ya busa Gatot Kacanya nggak mau dilepaskan nih Danin. Better untuk di-ban aja meskipun ya notabene-nya masih ada Jushin yang bisa counter nanti untuk pick ke arah Gatot Kaca ya. Tapi lihat gimana ada Fanny yang masuk ke dalam fase banning ketiga dari anak-anak Dewa United. Ya, karena nih Dewa United Morpheus sudah mulai baca sih kalau misalkan Fanny-nya dilepas ini first pick pasti bakal pede banget kan dari Ya. Exit Block. Entah itu tadi ada Moskop juga pede-pede aja gitu. Sehingga kali ini Fanny-nya harus ditutup, tapi kita akan menyaksikan kembali kali ini 2 hero yang bisa diambil di tangan Dewa United Morpheus. Apakah mereka akan menggunakan Link kembali karena sekarang mereka harus berhadapan dengan Suyo. Masalahnya Suyo ini juga kita udah lihat gimana power dari Suyo ya, dari early game udah bisa megang kendali permainan dan juga bisa rotasi ke jungle invade dari lawan. Dan Link kah yang akan menjadi pertukaran di sini, Link versus Suyo. Sebenarnya menangin Link dari segi mobilitasnya, tapi kalau 1v1 menurut aku juga Link bakal harus berhati-hati sih karena damage output ketika nanti semua skill source dari Suyo ini berhasil dijalankan, Link nggak jadi hambatan yang sulit untuk bisa dieksekusi. Tapi ya Khalid dan juga Valentine yang diambil, so ini masih menunggu momentum untuk Exit Block membawakan apa nanti di area mid lane-nya. Ya, ini misi pencegahan ya, diambil dulu nih Valentinanya. Untuk nantinya mencegah dari hero apapun itu yang mau diambil dari Exit Block. Sementara itu dengan adanya Khalid yang cukup lumayan power juga sehingga mereka menyayangkan mereka ambil dulu Khalidnya. Dan sekarang Exit Block, apakah kali ini mereka akan mengambil untuk Moskopnya dari Lord Maybe atau bahkan mereka akan ambil dulu nih tentunya untuk tipikal hero roamer yang lainnya. Walaupun memang Matilda udah ditutup juga, Chip udah ditutup dan Chow juga, tapi Hylos masih kelepas dan ini mencoba untuk diambil juga dan untuk memaksimalkan bagaimana power team fight dari Exit Block. Ya, dan apakah akan muncul nih Moskov yang tadi sempat dibahas juga sama Danin? Karena ya Moskov adalah hero yang sangat-sangat sustain, stabil banget gitu untuk seorang Moskov ya. Dia bisa escape, bisa outplay, bisa ngasih efek stun, dan bisa berada dimanapun dengan global presence dari ultimate-nya. Dan apakah itu udah dipersiapkan oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus?
kali ini kita masih menunggu nih untuk pick ketiganya. Tapi menurut kalian apa nih kira-kira yang akan mereka ambil? Dan yap, Ling ternyata yang nggak mau dilepaskan dan nggak mau dibiarkan masuk ke dalam fase banding 2. Wah, lagi-lagi ini Ling untuk Roberto ya. Yap. Seperti biasa kita menyaksikan bagaimana permainan Ling yang cukup lumayan ciamik juga dari Roberto. Kembali membawakan Ling, cuman sekarang permasalahannya adalah untuk menghadapi adanya Aurora juga yang akan menghambat Ling ini. Tapi sebetulnya nggak terlalu masalah sih, karena ada Valentina juga kan. Benar. Ada Valentina, plus juga ada Khalid untuk badannya. Berbeda halnya kali ini sekarang Dewa United Morpheus, mereka harus persempit lagi pastinya untuk segi sisi gold lane. Dan juga untuk ke arah roamernya, walaupun memang sebetulnya Hylos ini masih potensial untuk daerah X9 ataupun roamer ya. Cuman kayaknya kalau misalkan ngelihat dari 3 draft pick awal, ini kayaknya Hylosnya untuk daerah segi XP lane gak sih? Bisa di XP, bisa di roam, lagi-lagi masih terbuka pilihan yang bebas gitu ya. Kalau memang nantinya untuk bisa menekan lagi ke mid game dan juga early game dari Dewa United Morpheus ya pastinya harus membawa hero tipikal early game juga, dan memang Moskov yang ternyata malah masuk ke dalam fase banning keempat dari Dewa United Morpheus nih. Dan sekarang juga dari Dewa United Morpheus mereka tidak ingin menggunakan Moskovnya, sehingga better untuk ditutup aja. Karena kalau misalkan Moskovnya dilepas dan diambil dari exit block, ini bahkan akan mempersulit sih untuk Roberto-nya dengan Link-nya nantinya. Seperti Fanny di game sebelumnya ya. Dan sekarang exit block mereka akan menutup juga ternyata untuk Angela-nya. Walaupun memang misalkan udah ada Valentina, tapi potensial besar banget ini Angela untuk bisa diarah roamer karena udah ada badannya nih Khalid. Kalau menurut aku kalau dari exit block better untuk ke band 1-1 sih kayaknya ya. Karena nanti jauh head juga bisa diambil sama teman-teman dari Dewa United, dan jauh head 1-1 aku udah ngeliat kombinasi dua hero ini sangat-sangat baik banget sih dari segi data mereka yang didapatkan gitu ya. Karena lagi-lagi mempermudah juga untuk one-one-nya bisa memecahkan Witness Finder dari player lawan. Tapi ada Herald yang kembali masuk dalam fase banding, dan itu adalah banding terakhir juga dari Dewa United Morpheus. Wah, ini sih dari segi golnya udah mulai dibuang habis-habisan ya. Dari segi Moskopnya juga udah dibuang, Heraldnya juga udah dibuang. Tinggal sekarang exit block. Mereka akan menjawab dengan typical gold lane seperti apakah. Nathan masih ada sih sebetulnya kalau memang masih bisa. Kalau memang misalkan mereka mau ambil ya, cuman masalahnya Nathan ini kan walaupun memang damage-nya gede, tapi kan minim buat escape ya. Apalagi ada Khalid, bisa dikejar sama Khalid, bisa dikejar sama Ling. Ini butuh penjagaan yang cukup lumayan ketat banget nih. Berarti butuh roamer yang bisa mobilitasnya cepat dan bisa jaga Nathannya. Wah, itu dia ya. Masalahnya apa nih yang masih terbuka, karena semakin terlihat juga banyak respect hero yang dilakukan Grok kali ini yang muncul. Gak mau deh gangguan ke arah Ling, yang akan sangat-sangat merepotkan pastinya kalau sampai Groknya terlepas. Ini main agresif dari game lagi juga bisa membuat exit block mendapatkan keuntungan. Dan apa nih yang akan diambil? Marksman apa? Kalau aku sih bilangnya ini jauh head dulu sih, atau one-one dulu juga boleh sih. Kalau mau main one-one ya, kalau mau pakai one-one kayaknya di abuse saja penggunaan one-one-nya sama temen dari Dewa United Morpheus. Dan sekarang apa nih yang akan mereka secure terlebih dahulu? Ini kebuka juga sih sebetulnya untuk carry yang emang bisa diambil juga di tangan dari Dewa United Morpheus. Tapi balik lagi juga sih, carry ini bisa menjadi penghancur untuk Hylos nantinya kan. Cuman masalahnya sekarang Dewa United Morpheus mereka perlu pertimbangan lebih lagi, dan ya itu dia jawaban yang diambil oleh Dewa United Morpheus. Mereka ambil carry-nya untuk setidaknya membuat Hylos ini tidak bisa terlalu maksimal lagi. Namun kali ini exit block mereka kekurangan dari segi sosok damager lah ya. Kalau memang misalkan Suyonya ini di arah jungler, berarti mereka butuh banget nih tipikal gold lane yang bisa berhadapan dengan carry. Kalau memang misalkan mau ambil Cloud-nya, berarti butuh banget kesabaran nih di awal, karena Cloud ini untuk berhadapan dengan carry butuh banget dari segi itemization-nya juga untuk menyumbangkan damage lebih maksimal lagi. Sementara itu kalau memang misalkan mau bergeser ke arah roamer, masih ada Tigreal sih sebetulnya yang bisa diambil, walaupun agak susah ya buat tangkep Link. Atau bahkan sekarang exit block mereka akan bermain kembali dengan Edit ternyata, dan Nathan menjadi jawaban penyempurna line up mereka untuk di arah sisi gold lane yang nantinya akan berhadapan dengan carry. Tinggal sekarang jawaban dari Dewa United Morpheus. Butuhnya sosok roamer seperti apakah yang akan mereka ambil untuk bisa tentunya menghadang bagaimana memang nantinya sumbangsi damage dari Nathan ini agar tidak bisa terlalu mendominasi,
ataupun bahkan tidak bisa untuk menghentikan gerak dari Edit. Tapi kalau misalkan ngeliat dari segi banning, ini masih ada Ruby sih yang masih bisa diambil, dan ternyata Jawhead menjadi jawaban terakhir dari Dewa United Morpheus. Memang Jawhead ini bisa banget sih untuk bisa dimaksimalkan sama Dewa United, karena ya yang membuka Visions ini nggak punya immune. Edit dan juga High Loss itu jadi target yang mudah untuk dilempar dengan ejectornya Jawhead. Dan jangan lupakan ya, Kari ini bisa menjadi tank killer untuk teman-teman dari Exit Block. Dan seperti apa keseruan di game kedua ini, mengingat ini adalah last game di hari kedua group stage, dan semoga yang terbaik lah yang bisa memenangkannya. Tapi jujur aku berharap Exit Block sih yang bisa menangin gamenya, agar mereka mempunyai mental boost lebih tinggi lagi, karena ya lawan mereka adalah pemuncak klasemen yang bisa saja ini ngebuat momentum untuk Exit Block masuk ke babak playoff. Ya pastinya sih, apalagi memang sudah terjawab juga ya seperti di game yang pertama, Exit Block mampu setidaknya untuk mencuri game yang pertama, dan ini aja game yang kedua akan menjadi milik siapakah? Apakah akan dibabat habis 2-0 oleh Exit Block atau bahkan Dewa United Morpheus? Mereka akan mampu untuk menyeimbangi dari segi poinnya. Terlihat memang sekarang dari segi Exit Block mereka berani banget sih untuk bawain Suyo untuk di arah jungler. Ya, tapi ya lagi-lagi sih Suyo ini adalah hero yang sangat power, terutama di level 3 ya. Level 3-nya udah bisa coba untuk dapetin point kill di inning atas ataupun landing bawahnya. Lihat gimana seorang Daluna ini nggak dikasih space sama sekali oleh Just Z, dan wow, ada satu minion kah yang dihilangkan? Oh enggak ya, berhasil dapatkan semuanya. Cuman lagi-lagi Just Z ini harus sudah mulai aware, karena Mark dengan Khalidnya dia punya potensi untuk bisa masuk ke lini tengah dari Exit Block juga. Ya, Hellstone Blast ini cukup lumayan menyakitkan ya dari ZZZ. Walaupun memang untuk di arah awal, tapi Roberto kayak ini berusaha juga sepertinya untuk membuat ZZZ ini terpukul mundur, sehingga dari segi space, dari segi wave minion di arah mid lane ini bisa diambil dari Lord Daluna, sehingga dari segi levelingnya ini bisa lebih cepat buat adanya IMU. Ya, dan kali ini kita lihat ya, Exit Block juga bermain dengan sangat-sangat disiplin. Agresif gameplay di early game, tapi membuat mereka nggak terlalu tilting juga. Jadi di bagian atas nih target utama dari Dewa United. Adanya Earthshatter membuat Boyka memang berhasil memberikan waktu tambahan lagi. Tapi Mark, KT minion yang dilakukan membuat ini juga bisa menguntungkan dari segi fast clear di menit kedua nanti. Mengingat 20 detik menuju turtle pertama. Dan Nathan, wow ini harus sudah mulai hati-hati sih. God Sierra sudah mulai memantau dan mengantisipasi. Dan sekarang juga dari segi turtle-nya yang akan mulai diadakannya satu buah pengawasan yang cukup lumayan ketat juga ya dari keduanya. Berbeda halnya sekarang Dewa United Morpheus, mereka sedikit memegang kendali di arah turtle, dan inilah dia turtle camp presented by Dunia Game yang sudah mulai hadir juga. Sementara itu kali ini dari tim Exit Block mereka akan coba untuk mengantisipasi bagaimana kali ini tim akan melakukan, dan first blood terjadi pula bahkan kali ini turtle di tangan dari Dewa United Morpheus, namun adanya pertukaran 3 pemain hilang dan double kill mampu diambil di tangan Lord Daluna. Sementara itu ZZZ yang harus lumayan tertahan kali ini, namun Mark sepertinya tidak terlalu berfokus terhadap ZZZ. Wow, itu intensive fight di turtle yang pertama, dan ternyata kembali yang mendapatkan keuntungan maksimal adalah Dewa United Morpheus. Mereka juga bahkan mengambil purple buff dari Suyo yang dibawakan oleh God Sierra. Kali ini menjadi berbanding terbalik dengan game-game sebelumnya, dan mereka berhasil loh untuk memegang kontrol di menit yang kedua ini. Swift crossbow yang di-build oleh Kari yang pasti menandakan bahwa ini item pertamanya menuju ke arah Crescent Side. Item yang paling aman juga untuk Kari, ya lagi-lagi masuk ke mid to late game. Apin sama Boyka nggak boleh terlalu overextend di bagian depan, karena mereka akan menjadi bulan-bulanan dari ejector dan juga follow up yang cepat dari seorang siapa namanya, Arshia Shiki ya. Apalagi memang sekarang ini dari Dewa United Morpheus mereka udah mulai unggul ya. Memang dari segi poin eliminasi di awal, 3 poin kill berhasil mereka secure juga. Dan bahkan zoning yang dilakukan dari Mark ini seolah-olah membuat permainan dari tim Exit Block bahkan berbeda lagi seperti di game yang pertama. Sekarang mereka yang dipegang kendali oleh Dewa United Morpheus. Dan bahkan di arah segi bottom lane, seperti yang kali ini Arshia Shiki udah mulai terperangkap, namun ada Apin yang masih bisa untuk memberikan penjagaan yang cukup lumayan ketat. Yap, di bagian belakang Daluna dan juga Mark mempersiapkan ambush mereka. Resistance of Flicker, Freezing Glacier dilempar dengan ejector, dan itu dia combo jump bro. Just to sit down, Apin memang masih terlalu tanky yang bisa dieksekusi dengan begitu mudahnya. Tapi di bagian atas nih ada pertukaran dengan satu outer turret yang didapatkan oleh Exit Block, dan turtle kedua ini muncul di bagian bawah. So mau nggak mau harus bisa memaksimalkan dengan arus dari river yang muncul ke arah bagian bawah, karena terlihat sudah 2 player dari God Sierra dan juga
Boyka di bagian tengah. Wah, ini Arsya Siginya benar-benar di target habis-habisan ya. Langsung 5 pemain, tapi Terror Camp by Dunia Game sudah mulai hadir. Dimana kali ini Glorious PWS sudah mulai dibuka onward. Earthshatter terkombo kembali, bahkan Loda Luna yang kali ini menjadi satu buah target. Tapi Terror di tangan dari Roberto dengan adanya satu buah Retribution yang mencoba untuk mengambil Terrornya. Tapi teamfight di arah mid lane ternyata belum adanya korban jiwa yang terjadi. Wow, berlangsung dengan sangat cepat, tapi lagi-lagi turtle kedua ya, ini masih dipegang kendalinya oleh Dewa United Morpheus. Kita bisa bilang di mana Apin juga harus sudah mulai sadar nih, karena ya lawannya udah ada Kari yang udah ngebuka di Red Wheel, dan Apin Device backupan datang dari Justice dengan adanya satu Frost Breach, dan sekarang Nathan mencoba untuk masuk, digocek memang Assault Force, dilempar, untungnya masih ada onward untuk menjauh dari jangkauan Maybe. Ya, untungnya nggak dilempar pakai ejector ya, ternyata masih diseruduk. Tapi sekarang dari Dewa United Morpheus, mereka betul-betul menekan terus-terusan di arah lini bottom lane ya, sehingga membuat exit block harus lebih berfokus, dan bahkan Garciera harus tersolo Vicom. Sementara itu tim fight di arah segi bottom lane akan mulai terjadi, namun masih ditahan dari keduanya. Ya, dan kali ini memang adanya pressure tambahan lagi dari Dewa United ke arah bagian bawah ya. Lihat gimana 1v1 antara Hylos dari Apin dan juga Kari dari Maybe ngebuat setengah HP menghilang dari Apin, dan sambil menunggu juga Arsya, tapi ouch, Entropy yang dibuka ke spot Wailord Maybe dikejar, Purify mencoba untuk melarikan diri dari sergapan Hylos, tapi lawan order menjadi penutupan untuk satu sosok yang sangat mahal harganya, yaitu Maybe dan Exit Block. Wow, mereka udah mulai lagi nih ya bermain dengan momentum-momentum, dan itulah yang mereka berhasil dapatkan. Ya, inilah sulitnya sih dari Maybe untuk bertahan ya, ketika memang tidak punya Purify juga. Ini membuat tentunya dari sosok Godland dan Dewa United Morpheus bisa untuk dieksekusi lebih mudah lagi. Bahkan sekarang kali ini Primal Roar sudah mulai terbuka kembali di karya onward, Earthshatter terkombinasi sudah. Boyka yang mampu mengeliminasi satu pemain, serta kali ini Mark yang betul-betul dikejar, tapi ternyata kali ini Mark memberikan perlawanan cukup signifikan, dan maka kali ini Nathan yang harus mundur perlahan, bahkan exit block memaksakan kembali lagi-lagi Lord Baby yang hilang. Template of Light yang sudah mulai mengudara, seolah-olah Roberto ingin memberikan perlawanan, namun sayang exit block tidak ada yang tumbang sama sekali. Itu benar-benar resiko yang tinggi dimainkan oleh exit block, tapi ternyata malah menjadi keuntungan yang sangat-sangat tinggi juga, dan kali ini sudah mulai dibalikan kembali kondisi keadaan kontrol yang dipegang oleh Dewa United Morpheus di 100% kembalikan. Bahkan sekarang Exit Block punya chance yang besar untuk bisa memegang permainan di menit ke-7 nanti. Terlihat memang dari Garciera yang masih belum mendapatkan poin kill, tapi sejauh ini masih aman aja di level 10-nya. Terpaut satu level aja perbedaannya, dan ya Apin harus sudah mulai aware karena ada Nathan yang memantau dan juga mengintip keberadaan dari Apin dan teman-teman lainnya dari Exit Block di area orange buff. Ya, ini Apin harus menjadi satu buah pusat informasi ya. Conceal sudah mulai di pop up kembali, namun Apin terlalu tergesa-gesa untuk membuka satu buah Glorious Pathway-nya. Yap, dan kali ini lihat gimana Hush Cloud di tangan dari Roberto Carlos membuat dia lebih sustain lagi dengan efek lifesteal yang bisa di-trigger dari semua skill source-nya. Dan lihat gimana sekarang Outshatter yang sudah mulai dibuka, onward follow-up-nya Nathan dikejar, untungnya masih aman, tapi lihat di bagian belakang ada Garciera yang maju menerjang siapapun player yang terlihat, dan ya masih belum terlalu overcommit dengan Blade Surge-nya. Dia hanya memberikan poking damage ke arah seorang Mark. Nah, ini dia nih Exit Block, PR-nya mereka selalu berfokus terhadap team fight-nya, tapi mereka melupakan laning di arah top lane yang berhasil di split push dengan keberadaan Roberto yang terlalu bebas leluasa untuk melakukan satu buah split push dengan adanya satu persatu turret yang berhasil untuk dihancurkan. Iya, barusan ada ambush yang coba dilakukan tapi masih gagal. Nathan mengetahui keberadaan dari dua player yang tadi bergerak di dalam area semak-semak. Top lane memang dipegang oleh Suyo, tapi ini apakah akan ada kontes di Lord yang pertama nanti di bagian atas? Karena ya laning bawahnya ini masih banyak turret yang berdiri kokoh, dan bisa aja dimaksimalkan oleh Link yang coba dapetin dulu minimal outer turret dari bottom lane. Dan arah bagian bawahnya sih yang sekarang juga coba untuk diambil ya oleh Dewa United Morpheus, karena cukup bermain kosong juga, tidak adanya penjagaan juga. Tapi Exit Block mereka akan berfokus pastinya terhadap sisi mid lane-nya yang mereka jaga, dan inilah dia Lord Game presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir. Lord yang pertama, mungkinkah Dewa United Morpheus mampu untuk mengambil Lord-nya, atau bahkan Exit Block mereka akan mengambil Lord ini sehingga membabat habis 2-0 pada hari ini? Wow, 2-0 kah? Atau satu sama nih? Yang jadi pertanyaan adalah Dewa United juga udah jauh lebih disiplin dengan game yang pertama ya. Mereka small mistakes
Total hanya 8 poin kill aja yang dikantongi selama 9 menit game berjalan, menandakan bahwa memang ini tim fight-nya intens. Tapinya nggak ada yang bisa sangat-sangat bersaing seorang diri. Dan Sierra dikejar dengan adanya Tempest of Blade. Kopian yang dibuka dari Dahlia. Dan sekarang lihat gimana Daluna juga udah mulai catch up ke arah bagian tengah dan terbukti ya pressure balasan akan diberikan dari Dewa United Morpheus. Yap, dan sekarang juga sebetulnya kelihatan sih dari exit block mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga buka dari segi source skillnya. Mereka pantau dulu sih sebetulnya keberadaan dari Lord Maybe ini di arah bagian mana. Cuman masalahnya Lord Maybe ini gak leluasa ejector. Mulai menarikkan satu pemain ke main, namun Boyka onward airshot ternyata tidak mengenai siapapun. Sementara itu kali ini Mark yang ternyata berusaha untuk menghadang bagaimana masuknya para pemain dari exit block agar tidak bisa terlalu masuk terlalu dalam. Yap, dan sekarang memang kita lihat sendiri dengan Lord yang coba untuk di kontes oleh Dewa United Morpheus. Kali ini mereka sudah memegang kendali kembali di area river dengan 4 player yang terlihat bersiap juga mencoba untuk mendapatkan momentum. Apin maju sambil menunggu di fight wise-nya. Tapi Unstoppable Force digagalkan. Wow, Glorious Pathway terlalu cepat seperti trigger ke Glorious Pathway, dan kali ini mengejar Nathan yang nggak punya escape ability lagi. Mark di bagian belakang menunggu untuk momentum, tapi Daluna juga demikian karena dia siap terkeluar dari Raging Sasong. Dua target terexpose masuk dari langit dengan adanya momentum Roberto Carlos Tempest of Blade. Ditangkap pula. Semua damage-nya diterima memang oleh Boyka karena Boyka terlalu sustain untuk bisa di instant execute. Sierra terexpose oleh Mark. Terkena beberapa Pokemon damage dari tornado yang dibuka, dan yap, Lordnya akan dikaitin dan tarik ulur terjadi. Defensif dari exit block tidak bisa memudahkan mereka untuk dihilangkan nyawanya. Dan Dewa United Morpheus begitu kesulitan, sementara Lord yang sekarang akan mulai menjadi target untuk keduanya. Namun exit block mereka tidak ingin terlalu gegabah untuk mengambil tindakan karena mereka tahu bahwasanya dari Dewa United Morpheus ini adalah tim yang sangat sekali pintar untuk mengalihkan perhatian sehingga mereka terpancing. Iya, tapi lagi-lagi bottom lane juga bisa didorong sama Link ya. Sejujurnya draft terkur ini juga akan menguntungkan karena Dewa United, karena ya dari exit block mereka membawa Nathan yang bisa memberikan burst damage, tapi jangan lupakan kalau sampai dibuka buat bisa fast clear Lord juga cukup bahaya, dia nggak bisa escape takut nanti ketika teman-teman dari Dewa United malah ngejar lini belakang dari exit block. Bottom lane yang didorong dan ya 23.000 HP Lord yang masih terkeluar aja. Wave ada dua di bagian bawah yang nggak bisa diantisipasi sepertinya karena mereka harus berputar dari area inner agar lebih aman lagi menuju ke arah bagian bottomnya. Dan Nathan, Unstoppable Force, just to see, follow up yang begitu cepat dengan adanya ejector. Lanjut kasih Kopian, dan gimana dua member coba untuk ditangkap, tapi kali ini ada pertukaran memang dengan Lord dan Luna. Apin down, Justice hilang, double dipegang oleh seorang Roberto Carlos, dan sekarang 3 member yang hilang mencoba memaksimalkan tapi tershutdown sudah. Roberto Carlos di tangan dari Sierra dengan sangat-sangat on point timing dari Kodam yang dibuka. Meskipun Arcia yang mendapatkan poin kill ya. 3 tukar 2 yang terjadi setidaknya. Dewa United Morpheus mereka unggul jumlah. Dan mereka akan coba untuk memaksimalkan di arah Lord yang akan mereka ambil. Sementara itu Sierra sepertinya tidak akan membiarkan hal tersebut berjalan mulus. Tapi kayak ini Sierra posisinya diketahui pula. Dan Sierra terhimpit sudah dilempar dengan ejector. Hilanglah sosok jungler dari exit block. Wah, itu dia sih PR-nya jauh head ya. Dan kali ini lihat ball pertama bahkan sampai enhance ini nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang Sierra memudahkan pasti untuk Dewa mendapatkan free Lord yang pertama ini. Dan ya Nathan udah mulai mantau-mantau juga. Glorious Pathway Kopian dibuka. Mark membuka juga Primal Rod-nya kayaknya. Ini akan Primal Rod. Mark membuka Quick Sun Guard-nya tadi. Ini akan sangat-sangat membuat kerepotan karena exit block sekarang kehilangan momentum mereka untuk bisa bertanding dalam area high ground. Meskipun Nathan dari Arsashiki ini harusnya udah kuat sih. Dengan Holy Crystal udah jadi 3 item offensive pertama dari Nathan. Sudah selesai, dia tinggal butuh Divine Glaive pasti untuk bisa merontokkan player-player dari game kedua ini. Tapi ya jangan lupakan juga potensial dari Kari dengan 4 item yang udah selesai di-build. Bahkan Rose Gold Meteor sebagai item keempatnya. Iya, apalagi memang 2 Radiant Armor juga yang ternyata menjadi jawaban ya dari tim exit block. Sementara itu sekarang dari segi kondisi yang seperti ini exit block
butuh banget sih dari segi itemization-nya, apalagi memang dari segi Suyo ya, dimana memang Maleficor yang sudah mulai secure namun belum cukup sih untuk berhadapan dengan Link dari Roberto, dan sekarang dengan membawakan Lord, Dewa United Morpheus mampukah mereka untuk setidaknya mengambil game yang kedua? Yap, dan masih menunggu Lord Enhance yang bergerak di area bagian bawah. Charge dari Lord Enhance ini akan sangat-sangat merepotkan untuk exit block. Dan memang di body block di sana oleh Apin, dilempar ejector. Dan follow up yang begitu menyakitkan, Apin revitalize gak bisa membuat dirinya selamat. Sampai softblade yang dibuka, bahkan Roberto Carlos masih bisa disengage. Satu base didapatkan, tapi Sierra masih terlalu kuat untuk bisa langsung dihancurkan base mereka. 3 melawan 3, karena kali ini Daluna dan juga Mark tereksekusi. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dibawakan oleh exit block. Mereka menjawab bahwa saja mereka tidak mudah untuk ditaklukkan di game yang kedua, dan membuat Dewa United Morpheus sekarang harus memikirkan skema apa lagi yang harus mereka bawakan untuk melakukan in-game kali ini. Ya, ini bakal cukup PR karena yang tadi aku udah bahas, Nathan punya power dari clear minion itu sangat-sangat cepat sekali. Jadi ya, gimana caranya mereka bisa menghilangkan nyawa dari Arcia Siki terlebih dahulu ya? Memang bisa sebenarnya kalau Nathannya fokus dan komit ke arah lini belakang. Tapi dari tadi kita lihat mereka coba untuk main depan aja dengan Karya. Kayaknya lebih mudah nih untuk bisa makan hero-hero depan dari High Loss lah, dari Edit lah. Dan yap, ini masih untuk tarik ulur aja sambil menunggu objektif Lord selanjutnya di menit ke-16. Mereka tidak ingin adanya satu buah split push power ya yang terjadi ya, sehingga mereka sekarang dari exit block mereka coba manage dulu dari segi lane-lane mereka. Sementara itu dari Dewa United Morpheus ya mereka cari space banyak-banyaknya. Gimana caranya exit block ini bakal bisa kepancing seperti di game-game sebelumnya. Tapi exit block ya cukup lumayan belajar banyak ya dari kesalahan mereka di match-match sebelumnya, sehingga membuat dari tim exit block sekarang bisa lebih berhati-hati dan lebih disiplin bisa dibilang, apalagi di kondisi yang sekarang mereka cukup lumayan ke pressure ya. Iya, dan itu ya semangat yang ditunjukkan kepada kita semua, pastinya para super gamer yang nonton langsung keseruan dari dunia games waktu Indonesia bermain season 16 ini. Tapi Lord kali ini tanpa ada gangguan, sepertinya kehadiran dari God Sierra nggak terdeteksi di area jungle bawah. Dan yap, free Lord untuk Dewa United, purple buff sepertinya menjadi tujuan utama dan Arcia yang mendapatkannya. Memang untuk seorang Suyo ini nggak terlalu membutuhkan energi sama sekali, sehingga purple dan juga orange seharusnya bisa aja diberikan kepada damage dealer utama yaitu Arcia Siki yang sekarang dapatin 10% cooldown reductions dari purple buff yang dia baru saja ambil. Yap, dan kembali lagi sih dengan adanya pertarungan Lord yang lagi-lagi membuat exit block harus berpikir secara cepat bagaimana mereka bisa mengatasi Lord tersebut, apalagi berjalan di arah sisi mid lane. Sementara dengan formasi seperti ini, mampukah Dewa United Morpheus bisa untuk melakukan in-game secepat mungkin? Sementara Lord yang sudah mulai berjalan juga, Glorious Pathway sudah mulai dibuka, namun belum adanya teamfight lanjutan, dan Apin masih bertahan juga, Entropy dibuka hanya untuk melakukan defensif terhadap Lord. Yap, dan itu informasi telah diterima ya, ini nggak ada Entropy untuk sekitar 20 detik depan dari Arcia Siki. 3 base threat memang dipegang oleh Dewa United Morpheus, tapi aku nggak nemu jawaban juga nih untuk Dewa bisa untuk mendapatkan kemenangan, kecuali ya exit block main di luar zona aman mereka, itu bisa dipanis satu persatu. Tapi kalau udah selama main di dalam area high ground, ini kayaknya mission yang nggak mudah untuk dilakukan oleh Dewa United Morpheus. Tapi aku ngelihatnya ya, ini defensif pilihan yang bagus sih, terutama dari Arcia Siki. Dia buka entropinya bukan untuk melakukan perlawanan terhadap Dewa United Morpheus, tapi fokus terhadap Lordnya. Karena dengan tidak adanya Lord, perlahan tapi pasti Dewa United Morpheus bisa dipukul mundur. Tapi kalau misalkan fokus terhadap pemain-pemain dari Dewa United Morpheus, mungkin dari tim fightnya bisa aja kalah, dan ini akan menjadi in-game yang cukup lumayan cepat. Menarik ya. Kalau untuk bicara soal itemizations, memang untuk di menit ke-18 harusnya kedua core dari masing-masing tim itu udah jadi pick item mereka. Contohnya aja kayak Arcia Siki yang udah menyelesaikan Wind of Nature sebagai item terakhir. Item ke-6-nya ini bisa menggantikan Boots dengan mungkin kalau mau tambahin movement speed bawa Windtalker bisa, atau mau coba lebih respect lagi nih dengan adanya potensial pick off ke arah dia dari hero-hero melee-nya. Meskipun ini masih ada Wind of Nature, Wind of Nature membuat dia akan menjadi target yang cukup sulit untuk bisa di-instant execute nih. Dan sekarang juga ngelihat juga ya bagaimana memang power juga dari Boyka
Walaupun memang ini bukan item damage ya, defense. Sementara kali ini dari Boyka juga ini bahkan 2 Dominant Ice dan bahkan 2 Radiant Armor. Juga dari Boyka dan juga dari Apin ya. Mereka betul-betul menjaga sangat gitu. Bagaimana memang power dari Dewa United Morpheus ini tidak bisa untuk disepelekan gitu. Iya, aku suka banget sih dengan point of view barusan. Tapi ya 15 detik lagi menuju Lord yang udah evolve nih. Ini beda cerita nih. Lord Evolve dapat tambahan pasif, dimana setiap ada player yang mendekatkan dirinya, tambahan lagi nih untuk magic damage diterima oleh tim lawan. Tapi berbanding terbalik kalau misalnya sampai nanti dideketin duluan nih sama teman-teman dari Exit Block dan membuat Lord yang sudah Evolve ini bakal menjadi Lord yang dipatahkan lagi inisiasinya kah? Tapi kayaknya mau tarik ulur dulu dari Dewa United Morpheus sih, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Dan ya, vision adalah hal yang paling penting untuk di game kali ini, mengingat keduanya masih bisa memainkan semua pressure di setiap lane-nya. Ya, kalau misalkan Exit Block ini masih ada Arcia Shiki sih masih aman ya. Iya. Masih bisa tahan dari segi load-nya. Tinggal gimana caranya ya Exit Block ini jaga banget lah Arcia Shiki-nya. Cuman masalahnya Dewa United Morpheus, mereka sekarang udah mulai fokus ke Arcia Shiki-nya karena mereka nggak ingin adanya kegagalan lagi dengan dibawakannya Lord yang kesekian kalinya. Betul, ini Lord yang ketiga dan kali ini mencoba untuk one straight push. Dan Lord sudah mendekat dan ejector flicker. Boyka terpaksa flicker kembali. Tapi lihat Messi mulai terekspos dan sepertinya Dewa United Morpheus kembali ke langit. Tempest Storm dibuka dan itu dia satu sama. Dewa United Morpheus for the game. Dan kembali dengan tanpa match lose untuk tim yang sangat kuat ini. Setidaknya Dewa United Morpheus mereka bisa menyamakan satu sama atas Exit Block. Dan di last moment mark lah yang menjadi penentu 1 poin untuk Dewa. Ya, aku nggak expect sih tadi gimana momentum bisa tercipta. Tapi ya lagi-lagi sih presence dari Jauhead ini akan sangat-sangat merepotkan karena teman-teman dari Exit Block. Dan terbukti ya, kombinasi Jauhead Kari juga masih